Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat nasyid taqwa yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada diri-diri kita, memberikan kesempatan disampaikannya usia dari Jumat kemarin ke Jumat hari ini. Inilah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, bahwa Allah masih memberikan kesempatan untuk menyempurnakan agama kita, menyempurnakan amal-amal kita, menyempurnakan daripada tobat-tobat kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada barokah alam habibana ya nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab daripada pengorbanan beliaulah hari ini kita bisa merasakan betapa nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu perjuangan baginda Rasul dengan para sahabat ingin bisa mendapatkan ketenangan dalam beribadah, mendapatkan nikmatnya beribadah sangat sulit. Tapi dengan asbab pengorbanan para mujahidnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agama ini bisa sampai ke seluruh daripada pelosok-pelosok dunia dengan asbab dakwahnya baginda Rasul dengan para sahabat radhiyallahu anhu, menyampaikan daripada ini agama kepada seluruh alam, sampai hari ini bisa sampai ke dalam diri-diri kita. Dulu ketika agama hadir di Jazirah Arab, tepatnya di Mekah, yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW jauh ribuan kilometer dari Indonesia. Tapi hari ini agama sempurna telah sampai ke dalam diri kita. Dan saat ini kita hanya bagaimana bisa mengistiqomahkan dengan amal-amal yang sudah dicontohkan baginda Rasulullah SAW sebagai solusi dalam kehidupan kita, menyelamatkan kehidupan di dunia dan di akhirat, hanya dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena cara yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW telah mampu menyelamatkan 124.000 manusia biasa seperti kita. 124.000 manusia biasa pada zaman baginda Rasulullah SAW mengamalkan agama secara sempurna yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW menjadi asbab keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Setiap diri-diri manusia ini bisa mati dalam keadaan syahid, keadaan husnul khotimah, kematian yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika di akhirat Allah sudah menjamin dengan keridhoannya dan dikabarkan di dalam Al-Qur'an. 124.000 manusia ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan gelar yang agung yaitu radhiyallahu anhu, asbab taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada baginda Rasulullah SAW, mengikuti seluruh arahan yang diarahkan oleh baginda Rasulullah SAW, dengan mengikuti apa yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. 124.000 manusia biasa ini mendapatkan kesuksesan yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Jadi ini menjadi ibrah untuk diri kita. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat radhiyallahu anhum yang senantiasa memperjuangkan agama ini bersama baginda Rasulullah SAW, mewujudkan agama kepada diri-diri manusia pada saat itu, bahkan sampai ke pelosok negeri di alam dunia ini. Ini semata-mata bagaimana bisa menegakkan daripada ini agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini pun punya kesempatan yang sama.
Bagaimana kita bisa selamat di dunia dan di akhiratnya? Hanya dengan bagaimana mencontohkan dari apa yang dicontohkan para sahabat radhiyallahu anhu. Karena mereka menjadi contoh untuk diri kita. Mereka manusia biasa sama seperti kita. Mereka memiliki pekerjaan, mereka memiliki kehidupan dunia yang sama seperti kita. Bahkan kehidupan mereka jauh lebih sulit daripada diri kita. Teknologi belum maksimal seperti saat ini. Kemudahan belum ada seperti saat ini. Bahkan untuk bisa menikmati daripada kehidupan belum ada seperti saat ini. Para sahabat radhiyallahu anhum senantiasa bermujahadah dalam amal-amalnya, mengamalkan seluruh amal-amal agama dengan mujahadah, dengan susah payah. Tapi dengan asbab mujahadah ini, dengan istiqomah mengamalkan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, mereka menjadi manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita pun punya kesempatan yang sama. Kita manusia biasa, kita bukan nabi, kita bukan malaikat. Tapi kita punya kesempatan yang sama mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain hanya dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada 124.000 manusia biasa, yaitu sahabat radhiyallahu anhu. Kita tinggal mengikuti saja apa yang dicontohkan oleh beliau, mencontoh daripada sahabat yang sudah kita yakini, dan seperti halnya kehidupan dalam diri kita. Sahabat ada seorang petani, ada seorang pedagang, ada seorang nelayan, bahkan ada seorang hamba sahaya yang mungkin kan saat itu sungguh sangat dihinakan pada saat itu. Tapi dengan mengamalkan agama yang sempurna, di ujung daripada kehidupannya Allah senantiasa muliakan. Kehidupannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya seluruh yang ada di dalam alam dunia ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Solusinya, penyembuhnya hanya ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal minta, kita tinggal angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan iman kita sempurnakan. Allah tidak meminta yang lain, bagaimana kita Allah hanya minta kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini tidak menjadi halangan untuk kita berkehidupan di alam dunia ini. Bahkan dengan agama bisa menyempurnakan daripada kehidupan di alam dunia ini. Rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya para nabi terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan dari istrinya, dosa anaknya yang dicintainya, ditinggalkan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi 13 tahun ditinggalkan. Tapi dengan keyakinan ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh daripada kehidupan bagian daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi asbab keberkahan, menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam kesulitan keluarganya, di mana istrinya sedang menyusui, tidak lagi ada lagi ASI yang bisa diberikan kepada anaknya. Tapi Allah berikan janjinya, Allah penuhi janjinya mengeluarkan air yang tidak berhenti sampai hari kiamat. Ini pun akan sama kita rasakan ketika iman kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana Sayyidina Ali ketika pulang daripada fisabilillah, meninggalkan daripada anak istrinya dengan serba kekurangan. Tapi ketika pulang daripada kekurangan itu, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya, menghadirkan daripada bahan makanan yang tidak berhenti. Gilingan gandum yang ada di dapurnya tidak berhenti menghasilkan gandum yang terbaik. Begitupun banyak kisah-kisah para sahabat yang telah Allah buktikan bagaimana ketika iman ini sempurna, Allah tunjukkan kuasanya. Allah berikan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Begitu para sahabat, seorang sahabat yang sedang bingung, memiliki masalah dengan kesulitan, memiliki lahan yang luas, perkebunan yang luas. Saat itu ketika kekeringan,
bahkan tanaman yang mau panen hampir kering. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan hanya melaksanakan sholat 2 rakaat, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kes. Bahkan pohon-pohonnya seluruhnya terbasahi oleh airnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenai kebun yang lain. Inilah ajibnya ketika iman kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pun kita pun sama bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan catatan bagaimana kita belajar menyempurnakan dengan agama. Untuk menyempurnakan agama harus memiliki daripada amal mujahadah dalam amal. Makanya baginda Rasulullah SAW mencontohkan kepada diri kita, dan warisan yang terbesar yang menjadi asbab meningkatnya amal daripada kehidupan kita, yaitu bagaimana senantiasa kita berfisabilillah. Kita keluar dari rumah menuju masjid ini memiliki nilai fisabilillah, meninggalkan daripada harta kita, istri kita, datang ke masjid ini hanya semata-mata ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memiliki nilai daripada meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita belajar senantiasa menyempurnakan daripada amal-amal kita, terkhusus yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Bahkan sebelum meninggalnya baginda Rasulullah SAW memberikan wasiat menjaga daripada sholat-sholat kita. As-sholat ini yang diberikan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana sholat kita hari ini? Karena dengan sholat ini menjadi penentu amal-amal lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal haji akan diterima apabila sholat kita diterima. Amal zakat kita akan diterima apabila sholat kita diterima. Seluruh amal-amal baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sholat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana sholatnya? Yaitu sholat tepat waktu, di tempat azan dikumandangkan atau di masjid dengan cara berjamaah. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan di bulan yang mulia ini, di bulan Rajab, bagaimana Allah menurunkan daripada perintah sholat langsung dipanggil baginda Rasulullah SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalui malaikat, tapi langsung diperintahkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya perkara sholat. Makanya hadirin Allah Subhanahu, mari kita sama-sama perbaiki sholat-sholat kita. Sholat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan ini menjadi asbab 124.000 manusia biasa, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mari kita sama-sama perbaiki sholat kita. Tidak ada alasan, karena mudah sholat ini. Dengan mudahnya sholat ini mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, ketika waktu sholat kita bisa sholat di situ. Ketika tidak ada masjid kita bisa adzan, bisa qomat, langsung menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, karena sholat ini tidak menyulitkan, bahkan memudahkan daripada kehidupan kita. Begitu mari kita sama-sama, terkhusus untuk warga daripada perumahan ini Pak, kita makmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Makmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita, karena masjid inilah benteng terakhir daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di tempat yang akan diridhoi Allah Subhanahu selain masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita makmurkan. Mudah-mudahan setiap masjid yang ada di forum ini tidak menjadi hujah, tidak menuntut kita ketika di akhirat, tapi menjadi syafaat ketika kita bisa melintasi syirat. Nanti masjid ini akan menjemput kita melewati daripada jembatan syirat. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana kita pikirkan masjid ini makmur, saling mengajak untuk kebaikan, yaitu mengajak sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama belajar menyempurnakan lagi pada salatnya. Terkhusus untuk hari ini pada hari Jumat, mari Pak kita sama-sama untuk menyempurnakan daripada amal-amal kita, dan mudah-mudahan amal hari ini adalah menjadi amal yang terbaik di pandangan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi asbab mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.